sebenarnya sama, ada yang sulit, ada yang mudah, nggak selamanya sulit terus. Jadi kalau tip aku berkata ini, ya ngakrab sama temen-temen gitu tipsnya, biar kita tuh apa nggak tentang kerja aja gitu kan. Udah kan biasanya kalau anak baru tuh diem aja udah Jaim ya? kerjaan, udah jaim. Kalau sekarang kan buat apa sih jaim-jaim ya kan. Jadi lebih ke arah komunikasi. Komunikasi bener-bener komunikasi. Ya salah satunya ya tadi ya dengan cara kita ikut gabung nih ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok, satu departemen, satu divisi, kita ikut, jangan menghindar. Jadi lama-lama nanti kenal-kenal ternyata dia nggak kayak gitu. Oh iya benar itu. Aku awalnya gitu lihat senior-senior sinis banget sih kan, kita nggak tahu ya sebenarnya kayak apa. Kan ada yang kayak cara ngomongnya gini kayak apa ya, sinis gitu, tapi sebenarnya enggak sih. Ternyata setelah kenal waduh malah jadi suuzon ya kalau nggak tahu ya. Oke, berikutnya nih kan selain karyawan ya atau berkarir ya juga punya keluarga ya yang harus dijaga, keluarga yang harus dilayani, dirawat dan lain-lain. Itu kira-kira tipsnya bagi kita atau bagi teman-teman cewek nih yang belum berkeluarga terutama ya, sambil bekerja, sambil mengurus suami bahkan anak, itu agar itu bisa seimbang nih. Kalau dari versinya Mbak Usnil itu tipsnya itu gimana nih? Ya kalau aku sih gini, kalau dari keluarga itu harus saling melengkapi. Jadi misalnya suamiku nggak bisa, aku bisa, ya udah aku yang nolong gitu. Kebanyakan kan gini, suami sibuk gitu ya. Kalau laki-laki kan sibuk kalau kerja itu ya, ya udah aku yang bisa, ya aku yang kerjakan gitu. Nggak harus gitu, halus kamu gitu tuntut-tuntutan, akhirnya ya berantem. Aku sih bekerja masih bisa kok ngasih 2 tahun itu, mengasihi anakku 2 tahun. Lulus ASI ya, full ASI 2 tahun. Di kantornya juga ada di ada fasilitas banget. Ya udah, meskipun aku harus kejar-kejaran gitu, harus pulang 40 kilo aku dari rumah itu. Ya. Soalnya kan anakku sama ibuku. Karena aku belum siap kalau tak pikir kan. Ya udah, aku 40 kilo itu pulang bawa ASI. Ya tiap hari kayak gitu. Ya sempat ngantuk gitu kan, capek luar biasa, apalagi kalau kita harus bawa motor sendiri, itu kan capek banget. Kalau kendaraan ya mungkin capeknya nggak seberapa ya. Nah itu bisa kok, wanita itu bisa. Berarti kita harus walaupun berkarir itu menyadari kodrat ya. Iya, harus kodrat itu lah itu Pak. Harus bangun pagi buat masak anak, buat suami. Ya aku meskipun di rumah nggak harus semua ibuku enggak. Ya aku tetap nyuci piring, nyuci baju, kiranya yang belum dicuci itu ya tetap cuci. Kalau ngomong capek, ya capek. Aku kadang sampai gini, orang kan bilang gini, aduh kamu wanita karir, nggak mungkin kamu full buat anakmu, paling ya pasrah gitu. Padahal aku nggak terima dibetulin aku ya. Usaha ya usaha banget dari pagi itu. ASI itu lah, aku kan sering kejar-kejaran gitu Pak. Kalau puasa paling tetap puasa, alhamdulillah. Pas Ramadan ya? Ya awal-awal nggak puasa 5 hari tapi kok puasa kuat emang. Ya udah, ya tuh malam hari sebelum sahur ya muntah gitu biar nggak kurang gitu anaknya. Semua bisa kok. Jadi kesimpulannya sih kalau saya dengerin itu ya berkarir, tapi yang menjadi pedoman utama itu kodratnya ya, atau sudah sebagai ibu dan istri ya, harus dipegang ya. Karena karir itu pilihan dan suami menyetujui, ya sebagai istri dan ibu tidak boleh mengeluh. Kalau itu tertanam kan otomatis bisa tetap menjadi pegangan ya. Ya. Pesimis Biasa kan. Jadi intinya gini teman-teman, Mbak Usnil ini per Senin besok adalah pengabdian terakhir di manajemen Indomarko atau di perusahaan yang kita bekerja di sana, dan 10 tahun ini bukan hal yang mudah, dan ini sebenarnya bukan keinginan untuk resign atau keluar, tapi karena memang keadaan dan beliau memilih untuk menyusul suami yang tidak keluar kota dan luar pulau, dan itu bukan hal yang mudah, pasti didiskusikan ya, dan pasti berat juga. Udah 10 tahun yang paling berat nih untuk kan itu sama suami kan diskusi ya, terus terputuslah
ya udah aku resign atau aku tak ke sana kan gitu ya keputusan. Tapi yang bikin berat nih sebenarnya apa nih kira-kira yang bikin berat harus meninggalkan teman-teman atau perusahaan ini apa sih barisannya? Kalau jauh itu kan pastinya ninggalin keluargaku ya, keluargaku, maksudnya orang tuaku, saudara-saudaraku kan Di sini semua ya? Di sini semua, di sana nggak ada sama sekali. Ya itu juga berat. Sama teman-temanku ya juga di sana kan pasti orang baru adaptasi gitu kan. Aduh mikir lagi berat banget ini. Di sana nggak kerja kan ya, cuma Nah itu jadi nggak ibu kerja rumah tangga ya? itu Sementara ya? kehilangan kesibukan. Nah kesibukan maksudnya kesibukan berkarya, bukan kesibukan rumah kan tetap kan. Nah itu kan berkurang gitu, waktunya mungkin lebih banyak di rumah gitu. Sedangkan aku kan nggak biasa di rumah. Maksudnya dari dulu kerja. Iya kerja ya, mulai dari masih sendiri Ya, kerja sampai kerja ya ya. sempat shock gitu, aduh mau ngapain gitu. Tapi itu adalah pilihan ya. Ya pakai dulu. Ya, keluarga memang nomor satu sih, kita kerja pun untuk keluarga ya. Ya. Tapi semoga lah pekerjaan suaminya lancar Ya. sehingga bisa keluarga ini tetap selalu berkembang lah kayak gitu, dan selama menempuh bukan juga ya menempuh perjalanan baru di tempat yang berbeda. Tapi kapan-kapan ketika kita salah satu tim ke sana kan pasti bisa ketemu lagi ya. Iya, tapi kan bahasanya Iya sih, saya juga soalnya dulu gitu ya, gimana ya? Kalau udah jauh gini kan susah hubungannya, mereka punya kesibukan sendiri, punya keluarga sendiri. Nah kalau di kantor kan, wow, kerja sambil ngumpul lah. Iya. Dan suasana di kita seru banget ya. Seru banget lah, luar biasa. Ya, itu sih. Tapi saya teman-teman juga pasti berdoa lah yang terbaik ya. Terakhir nih sebelum saya tutup juga durasi sudah lumayan lah, saking serunya ya. Kasih dong kalau saya sih terus terang saya baru nih di bagian ini juga, tapi keakraban tidak dipengaruhi oleh lama atau sedang. Ya, Pak Feris sudah lama ya juga, udah itu ya bahagia di development. Katanya BB-nya naik ya. Berat badan. Kalau makan terus. Kantor ini bisa. Jadi terakhir saya kasih kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada buat siapa ini? teman-teman terutama yang ada di development secara keseluruhan. Bahkan kalau boleh misalkan ada hal-hal yang tertentu bisa sebut nama nih ke siapa, karena ini kan pasti dilihat teman-teman, tapi kurang banyak juga yang dia, tapi pesan-pesan. Pesan dan pesan. Nah, kesan dulu deh sama teman-teman all over development ataupun di Mako. Apa ya pesannya? Jangan lupain aku ya. Aku pengen nangis loh nanti. Ya, kan udah 10 tahun ya, udah kayak keluarga ya Pak Ferry. Rumah kedua ya? Iya, rumah kedua banget. Bahkan memang kadang teman-teman kita itu kita kerja nih, kita di rumah nih kadang ada aja masalah kan ya? Iya. Baik dengan keluarga, tetangga, dengan orang tua bahkan. Iya, itulah. Justru di kantor ini kadang teman kita yang mengerti ya. Iya, muncul ya. Dari Jawanya kita kan curhat muncul. Kita dibantu sharing Bu Yoni. Iya, Bu Yoni. Mungkin jadi gitu ya. Kalau ada masalah di rumah, jadi lupa. Nah, ngobrol dilanjut nih kesan. Saya nggak ngomong nih kesan untuk teman-teman di kantor. Kesannya jangan lupain aku, tetap ngumpul-ngumpul. Kalau aku pulang sih, jangan sibuk ya. Lebaran kan balik pasti kan. Lebaran insya Allah. Kesannya tetap semangat. Ya hidup adalah pilihan. Ini seolah-olah di depannya ada yang saya tahu ya, Mbak Puput, Mbak Nisa, Fajrin, Mbak Indah, Yuli, Jung, Ayong, Pak Angga, Pak Bentar, semuanya lah. Kemudian Pak Edi depan nih sampai ini. Riko yang nyebelin. Yang punya apa? Yang punya YouTube ini ya. Nyebelin banget ini. Ya. Luar biasa kalau di kantor bagian ulah terus. Silakan. Ini orangnya di depan sampai ini. Apa ya? Mungkin nanti ketemu kan nggak selepas itu kan? Iya, ya. Pasti itu lepas. Nah. Makanya itu yang bikin berat itu. Nanti mereka nonton nih sampai ini sekarang. Pesannya itu. Aku pas sayang kalian ya pasti ya, Bos. Bukan sayang apa loh Pak Ferry. Dalam artian ya kita udah kayak keluarga. Tetap semangat buat teman-teman. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Hidup adalah pilihan dan harus memilih. Pasti mereka kehilangan aku ya. Pasti ya. Saya aja kehilangan.
Alhamdulillah hilang ngono. Yang sering bantu saya laporan pulang, yang sering bantu stok-stok yang saya butuhkan. Masih ada yang lain kok masih di sini. Nah, tapi sampean luar biasa sih supportnya. Dan komunikasi juga di luar pekerjaan ya, tidak ngerti mengambil sopan terhadap kita enak lah. Gauraan aku ya. Itu wajar lah, tapi masih berkah. Lagi Apa ya? Udah kali ya, besok aja. ya intinya itu ya ke teman-teman ya. Tetap semangat sama keluarga. Apa? Berkorban demi keluarga ya. Berjuang jangan berkorban. Kalau korban kan sakit. Sakit sendiri ya. Iya, Berjuang bersama. Berjuang bersama. Oke teman-teman. Jadi itulah apa sedikit sharing. Mungkin menurut beberapa orang ini ngomongin apa sih ini, tapi kita yang ini berbagi pengalaman, berbagi perasaan bahwa kadang kita itu ngerasa sesuatu hal yang sepele yang kita jalani bertahun-tahun itu ngerasa spesial banget itu ketika kita akan mengakhiri itu semua. Bener ya? Kayak kita berangkat 40 kilo dari rumah ke kantor, Luar biasa. Kesannya tuh. sumpek-sumpek, berantem sama suami, nyampe kantor masih diguyoni sama teman-teman yang iseng-iseng. Itu pasti akan dirindukan kan ya. Nanti juga sampean nggak bisa lagi makan List makanan ya. makan siomay dari Ya Allah. mitra UMKM ya. Iya. Kemudian sampean kadang sama Mbak, yang saya lihat sih sering ngobrolnya sih sama Mbak Puput, tidak dekat banget ya. Hanya ya posisinya ya. Semua dekat sih ya. Kalau sama pun nggak tahu, saya dekat banget dari dulu. Dulu sekosan. Berapa? Dia juga apa ya, jelas kalau sama saya juga, saya sudah sebaliknya mungkin. Bukan apa ya, kita kalau buka kan sama-sama buka dulu. Semua teman, semua sahabat, tapi kadang ada yang cerita itu kita bestie ya bestinya kan ke salah satu. Karena kan nggak mungkin kita cerita hal yang banyak ya. Iya, nanti positif lagi. Jadi Mbak Puput ya bisa mengikhlaskan Mbak Tolong ya Usnu. Bu, ikhlaskan. Aku sih nggak ikhlas loh Pak, ini masa development lah, nggak ikhlas aku, luar biasa teman-teman ini. Oke teman-teman, saya kira itu ya, karena ini niatnya nggak bikin nangis nih. Saya nggak, yang penting kita ngobrol aja seru, udah kurang hampir 30 menit nih ternyata aku Nggak mau nangis aku nih. mau nangis orangnya juga ya. Jadi Mbak Usnul, besok hari Senin adalah terakhir saya. Senin kita masih bareng nih nanti ya, tapi di sini saya ucapkan selamat menempuh perjalanan baru. Doa kami selalu untuk Mbak Usnul, untuk keluarga semakin baik lah ya, itu aja, semakin lancar rezekinya, semakin besar di sana dan bisa menjadi ibu yang seutuhnya. Jadi saya pribadi mewakili teman-teman itu meminta maaf, apalagi kalau ada sikap yang kurang pantas ataupun perkataan yang menyakiti, terutama saya sih yang ada teman-teman. Ya aku yang minta maaf sama teman-teman ya. Mungkin banyak kata-kata yang menyakitkan ya, gitu kan kita nggak tahu, kadang kita tuh apa ya, terlalu Gak sengaja ya? nggak sengaja. Tapi pasti memaafkan kok, karena sama-sama yang juga ya, kalau saya itu sama itu kalem ya, rame-rame tapi kalem, tapi kadang saya ngerasa itu jenengan itu kadang di balik keceriaannya itu sebenarnya di otaknya atau di pikirannya itu kayak mendem apa gitu. Oh, tahu banget sih. Karena kadang kelihatan ketika bercanda itu, kalau saya ya ngerasanya itu dari sorot mata ketika selesai dia bercanda tuh kayak ada beban kayak gitu. Nah itu ciri-ciri wanita yang tegar dan biasanya memilih orang mungkin untuk bercerita. Nah, semoga di sana nanti masih bisa bertemu dengan keluarga baru, dengan tetangga atau teman-teman baru yang sama mengertinya dengan di sini, sehingga kehidupan tetap berjalan sebaik mungkin. Ya, sukses selalu dan pasti teman-teman nanti akan merindukan saya. Cuman biar happy dari saya, kalau balik lagi ke sini tolong oleh-olehnya ya. Tapi jangan oleh-oleh Kupang ya, makanan Kupang ya. Kupang ada ya di sini. Di sini ada, di sana nggak ada malah. Baik Mbak Usnul, terima kasih banyak atas semuanya, atas pengabdian terhadap wakil perusahaan ya, dan pengabdian terhadap perusahaan ini. Karena terus terang ya, perusahaan ini meskipun gonjang ganjing kan, perusahaan ini sudah menghidupi kita sampai sampai ya baik teman-teman, sudah ditandai ini harus cut ya. Pamit ya. Pamit dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti. Ambil hikmahnya, ambil pesan-pesannya, dan sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.